Kita mengevaluasi apa yang kita evaluasi sampai selama ini dan kita mempertahankan apa yang baik dari tim kita. Yang dikatakan Coach Shin, semua kondisi pemain baik dan siap untuk menghadapi laga melawan Vietnam di grup pertama ini. Bisa, kalau tim seniornya U23 bisa buktikan, ya tim seniornya lagi juga masih bermain dengan baik, ya kita harap pelapis daripada masa depan Indonesia U17 ini bisa mempersiapkan diri dengan baik. 베트남이나 태국이 인도네시아를 상당히 많이 무서워했지 않았나. 너무나 기분이 안 좋다. 그런 것은 앞으로도 없었습니다. 우리가 그만큼 이제 강해지고 있다는 것을 상대들도 느끼고 있다는 것을 우리는 분명하게 생각하고 있습니다. Bagaimana mereka Indonesia mendesain serangan, Indonesia menyerang dan membobol gawang Vietnam. Siapa bilang ini tidak dramatis? Sangat dramatis ya. Niat sulitkan timnas Indonesia, Vietnam jadikan stadion angker sebagai kandang. 한 가지만 우리 팬들이나 기자분들이 좀 생각했으면 좋겠다. 이전에 제가 베트남하고 경기했을 때는 제가 실질적으로 선수를 뽑아서 훈련을 제대로 시키지 못했던 부분이 있었고, 이제는 제가 코로나가 풀리고 우리 인도네시아 리그가 진행되고 난 다음에 제가 직접 경기장 다니면서 선수를 뽑아서 팀을 형성을 했는지 이제 1년이라는 시간이 지나가면서 Timnas Indonesia harus waspada setelah Vietnam memilih markas utamanya kala berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun timnas Indonesia telah memastikan diri melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor agregat yang mengesankan, tantangan berat masih menanti mereka di grup F. Dalam grup F, timnas Indonesia akan bersaing dengan musuh bebuyutan seperti Vietnam, Irak, dan Filipina. Pertandingan antara Indonesia dan Vietnam sendiri baru akan berlangsung pada Juni 2024. Sebelumnya, Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di dua laga awal penyisihan grup. Namun, apa yang menarik perhatian adalah pilihan yang diambil oleh Vietnam terkait markas mereka. The Golden Star Warriors memilih Stadion My Dinh sebagai kandang mereka dalam babak kualifikasi nanti. Meskipun stadion ini memiliki reputasi sebagai tempat yang angker karena kondisi rumput yang buruk, Vietnam tetap memilihnya sebagai lokasi utama untuk pertandingan mereka. Keputusan ini bisa menjadi strategi menarik dari Vietnam untuk menjaga keunggulan mereka saat bermain di kandang. Dengan rumput yang tidak terawat dan menguning, bola mungkin sulit untuk mengalir dengan lancar, mengacaukan permainan para pemain lawan. Oleh karena itu, timnas Indonesia harus lebih waspada dan menyesuaikan gaya permainan mereka saat bertanding di kandang Vietnam. Namun, bagi timnas Indonesia, hal ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menguji kualitas mereka dan membuktikan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh kondisi lapangan yang tidak sempurna. Mereka harus tetap fokus dan melihat setiap pertandingan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Selain itu, penting bagi timnas Indonesia untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk mempersiapkan diri dengan baik. Mereka perlu menjalani pelatihan intensif, menganalisis permainan lawan, dan merancang strategi yang efektif. Dengan persiapan yang matang, timnas Indonesia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menghadapi persaingan sengit di grup F. Tidak hanya itu, dukungan dari para pendukung juga akan sangat berarti bagi timnas Indonesia. Dalam setiap pertandingan, semangat dan dukungan dari supporter yang loyal dapat memberikan motivasi dan energi tambahan bagi para pemain. Semakin kuat dukungan dari para pendukung, semakin besar pula motivasi dan semangat juang timnas Indonesia. Pertandingan melawan Vietnam di Stadion My Dinh merupakan ancaman yang jelas bagi timnas Indonesia. Kejadian buruk di Piala AFF 2022 lalu masih segar dalam ingatan para pemain Garuda. Namun, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki catatan buruk tersebut.
Pasukan Garuda harus memperkuat pertahanan mereka seiring dengan meningkatkan serangan. Saat bermain di Stadion Angker, mental yang kuat dan kepercayaan diri akan sangat penting. Para pemain harus fokus dan bekerja sama sebagai tim yang solid. Dengan kerja keras dan dedikasi, timnas Indonesia dapat membalas kekalahan mereka dari Vietnam dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di tingkat buku sejarah Piala Dunia. Publik Vietnam bukan hanya bereaksi terhadap keputusan FIFA yang merugikan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tetapi mereka juga sangat antusias dengan kehadiran timnas Indonesia di kompetisi tersebut. Pertandingan melawan timnas Indonesia menjadi salah satu pertandingan yang sangat dinantikan oleh masyarakat Vietnam. Kedua tim akan bertemu di grup F bersama dengan Irak dan Filipina. Dalam pertandingan ini, timnas Vietnam harus berhadapan dengan timnas Indonesia di laga tandang. Awalnya, dua pertandingan timnas Indonesia direncanakan akan dilangsungkan di kandang Irak dan Filipina. Akan tetapi, situasi berubah ketika FIFA memutuskan untuk mengubah jadwal pertandingan dan membuat timnas Indonesia harus bermain sebagai tim tandang. Bagi masyarakat Vietnam, keputusan ini dianggap tidak adil terhadap timnas Indonesia. Mereka berharap FIFA dapat memperhatikan kepentingan semua tim yang terlibat dalam kualifikasi tersebut. Sebagai pemain kunci dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memberikan persaingan yang ketat bagi tim lainnya. Meskipun publik Vietnam mengkritik keputusan FIFA, mereka tetap berharap pertandingan antara timnas Vietnam dan timnas Indonesia akan berjalan dengan adil dan kompetitif. Kedua tim memiliki sejarah persaingan yang kuat dan pertandingan ini akan menjadi ajang yang sangat menarik bagi kedua tim dan para penggemar sepak bola di seluruh Vietnam. Melalui salah satu media lokal ternamanya Soha.vn, publik Vietnam merasa keputusan FIFA merugikan Indonesia karena mepet waktu. Hanya berselang 2 pekan sebelum timnas Indonesia memulai perjalanan di kualifikasi putaran kedua dalam Piala Dunia 2026. Media ini juga menyoroti kesempatan skuad Garuda mencuri 3 poin. Irak tentu lawan yang kuat, sementara Filipina masih bisa diatasi. Namun, karena perubahan status kandang menjadi tandang bakal memberi kesulitan tersendiri untuk anak asuh Shin Tae-yong. Apalagi Filipina menggunakan rumput sintetis di Stadion Rizal Memorial Manila, tempat digelarnya pertandingan nanti. Keputusan FIFA membuat lawan Vietnam dalam posisi yang tidak menguntungkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Demikian tulis Soha.vn. Rencana awal, timnas Indonesia akan menjalani 1 laga tandang dan 1 laga kandang pada laga seri pertama babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Jika laga tandang melawan Irak diperkirakan akan sangat sulit, maka menyambut Filipina dianggap sebagai peluang bagi Indonesia untuk meraih ke-3 poin tersebut. Namun, rangkaian pertandingan FIFA DI pada bulan November ini bertepatan dengan saat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Oleh karena itu, FIFA memutuskan untuk menjadwal ulang 2 pertandingan antara Indonesia dan Filipina tersebut. Oleh karena itu, pelatih Shin Tae-yong dan timnya harus memainkan 2 pertandingan pertama babak kualifikasi kedua di laga tandang. Timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke Irak pada 16 November. 5 hari berselang terbang ke Filipina, yakni pada 21 November mendatang. Kemenangan tentu menjadi harga mati pembuktian skuad Garuda yang digadang-gadang sebagai tim terbaik di masa sekarang. Timnas Indonesia harus siap menghadapi tantangan berat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan bersaing di grup F dengan lawan-lawan kuat seperti Vietnam, Irak, dan Filipina. Vietnam telah memilih Stadion My Dinh yang terkenal dengan kondisi rumput yang kurang baik sebagai kandang mereka. Keputusan Vietnam ini mungkin strategi untuk mempersulit lawan di kandang mereka. Timnas Indonesia harus siap menghadapi kondisi lapangan yang tidak sempurna. Namun, ini juga merupakan kesempatan untuk membuktikan ketangguhan mereka.